Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Suwardi, unit kerja SMA Negeri 1 Dumai. Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Dumai tahun 2024. Baiklah, pada kesempatan kali ini, tugas aksi nyata modul 1.1 Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang pentingnya pendidikan yang menuntun daripada sekedar mengajar saja. Saya juga harus bisa memberikan teladan buat anak didik saya dan buat murid saya. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya merasa yang pertama, banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keduanya, melakukan koreksi tentang kekurangan metode pembelajaran yang telah saya laksanakan atau yang telah saya lakukan maupun refleksi pembelajaran yang sebelum-sebelumnya yang saya rasa itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dan yang ketiga adalah tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga harus membimbing, mengarahkan, serta melatih. Ide dan gagasan yang muncul saat proses perubahan adalah: 1. Mengubah metode pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keduanya adalah mengubah pola pikir dari pembelajaran menuntut menjadi menuntun. Menuntut menjadi menuntun. Yang ketiga adalah peningkatan penumbuhan perilaku dan adab. Baiklah, selanjutnya rangkaian kegiatan aksi nyata penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya laksanakan. Yang pertamanya adalah perencanaannya aksi nyata yang akan dan sedang saya laksanakan, yaitu yang pertama perencanaan, yang pertama diskusi dengan teman sejawat ataupun guru mapel. Sesama guru mapel, saya kebetulan guru bahasa Inggris, saya diskusi dulu bersama teman, dan juga yang keduanya itu menyiapkan perangkat pembelajaran sebaik mungkin sebelum masuk kelas, baik itu berbentuk RPP-nya maupun PowerPoint-nya dan alat lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran pada saat itu. Oke, untuk aksi nyata dalam pembelajaran sebelum dimulai, yang pertama biasanya dilakukan baik itu saya pribadi maupun di sekolah saya sendiri. Yang pertama itulah menyiapkan peserta didik sebelum masuk kelas. Yang pertama itu menyiapkan sebelum masuk kelas berbaris dan bersalaman dengan guru. Bersalaman dengan guru bidang studi yang masuk pada mapel tersebut. Dan selanjutnya setelah bersalaman dilanjutkan dengan disiapkan dan tuh berdoa sebelum belajar dimulai. Selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, setelah pembacaan doa sebelum belajar dilaksanakan, dan selanjutnya adalah pelaksanaan atau melakukan asesmen diagnostik. Awal kita masuk pada pembelajaran itu biasanya asesmen diagnostik maksudnya adalah itu materi tidak terkait dengan pelajaran yang kita laksanakan pada waktu tersebut. Selanjutnya adalah setelah pelaksanaan tadi yaitu tek diagnostik, dilanjutkan dengan itu menjelaskan tujuan pembelajaran kita apa. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, serta menjelaskan metode pembelajaran yang akan dilakukan.
Ya, pada kesempatan kali ini saya metode pembelajaran itulah discussion. Nah, dalam bentuk diskusi diawali dengan yaitu pembentukan grup dan 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 digunakan di sini adalah grup yang telah saya laksanakan, yang telah saya lakukan, dan akhirnya dalam bentuk diskusi ini itu sangat-sangat anak senang dalam pembelajaran yang saya lakukan. Ada gamenya juga. Oke, selanjutnya pelaksanaannya di akhir pembelajaran saya selalu memberikan penguatan, mereview kembali di mana yang tidak pahamnya, siapa yang tidak paham, dan satu lagi refleksi pada diri saya sebagai guru, dan juga saya sampaikan juga kepada anak didik saya, peserta didik saya itu refleksi pada diri peserta didik. Untuk selanjutnya, rangkai kegiatan. Aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berbentuk penumbuhan budi pekerti. Yang pertamanya itulah kegiatan pembiasaan salam di depan pintu masuk gerbang sekolah. Seperti yang telah saya laksanakan, kebetulan pada itu saya juga bertugas koordinator piket. Ini saya laksanakan setiap paginya. Penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pembiasaan sholat zuhur berjamaah bagi yang Islam dan rohis bagi yang non-Islam. Baik, selanjutnya penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dilaksanakan di sekolah saya. Kebetulan juga saya bagian literasinya, yaitu kegiatan literasi yang mana 15 menit sebelum belajar diadakan mengaji setiap kelas, dan kegiatan membaca buku bagi yang tidak mengaji, termasuk yang beragama selain Islam. Itu nanti kegiatan lain yang bermanfaat bagi mereka seperti membaca buku atau membaca kitabnya juga. Baik, selanjutnya refleksi. Di sini akan saya sampaikan ada beberapa refleksi, baik itu pada diri saya dalam penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut akan saya sampaikan. Refleksi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada berbentuk tantangan dan solusi. Setiap tantangan otomatis ada solusinya. Kalau bagi saya sendiri berpikir bahwanya tantangan itu adalah sangat memotivasi saya tertantang jadinya. Yang pertama tantangan yaitu masih terdapat beberapa murid yang acuh tak acuh dalam belajar. Yang keduanya masih terdapat beberapa murid yang masih kurang percaya diri jika disuruh presentasi dan speakingnya atau ngomongnya. Solusinya macam mana? Melakukan pendekatan secara individu, step by step atau face to face terhadap siswa yang tidak mau belajar, yang cuek terhadap siswa yang tidak mau belajar tadi. Yang kedua, memberikan motivasi untuk percaya diri berbicara di depan temannya, di depan kelasnya maupun depan kawan-kawan yang lain. Because we get to play and study about discussion text today. Baik, demikian yang telah disampaikan, yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu aksi nyata modul 1.1.
Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas pada hari ini bermanfaat buat saya sendiri maupun orang yang melihatnya dan membacanya, dan kekurangan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.